Halo Sobat Mata Militer Ngabak. Dari Lampung datang kabar yang bikin bangga sekaligus penasaran. Dua kapal perang buatan anak bangsa, KRI Raja Haji Fisabilillah dengan nomor lambung 391 dan KRI Lukas Romkorem nomor lambung 392 kini resmi turun ke laut untuk menjalani uji pelayaran atau SEA Trial sebelum diserahkan ke TNI Angkatan Laut. Kedua kapal ini diluncurkan pada September 2024 dan di tahun 2025 ini mereka sedang dites di laut terbuka untuk memastikan semua sistem navigasi, senjata dan elektroniknya berfungsi sempurna. Yang bikin menarik, banyak pengamat memperkirakan bahwa di dalam kapal ini sudah mulai mengalami proses turkifikasi, alias disiapkan untuk integrasi rudal anti kapal roket Sun Atmaka buatan Turki. Kapal ini dibangun oleh PT Daya Radar Utama DRU di Lampung. Kelasnya adalah Offshore Patrol Vessel atau OPV. Tapi jangan salah, kapal ini jauh dari kata patroli biasa. Dengan desain modern dan sistem persenjataan modular, kapal ini bisa di-upgrade menjadi kapal kombatan ringan, bahkan mampu meluncurkan rudal jarak jauh. Panjangnya 98 meter, lebarnya 13,5 meter, dan tingginya 6,9 meter. Kapal ini bisa melaju sampai 28 knot atau sekitar 52 km per jam dengan daya jelajah jauh ke tengah laut. Desainnya dibuat stylish, minim pantulan radar, dan mampu beroperasi lama di zona ekonomi eksklusif. Kapal ini bisa membawa helikopter ringan atau drone pengintai, serta punya dek besar untuk operasi udara. Di dalamnya sudah terpasang sistem komunikasi dan radar buatan dalam negeri dan Eropa, hasil kerjasama industri pertahanan nasional. Untuk persenjataan, kapal ini tidak main-main. Meriam utama Otomlara 76 mm, meriam Leonardo 40 mm, dan meriam Escribaun 20 mm sudah siap di anjungan kapal. Selain itu, juga terpasang sistem decoy therma dari Denmark untuk mengelabui rudal musuh. Namun, rumor yang beredar menyebut bahwa di ruangan sistem tempur kapal ini sudah disiapkan dudukan untuk launcher roket Sun Atmaka. Artinya, Indonesia diam-diam sudah menyiapkan sistem tempur Turki di kapal buatan dalam negeri. Istilahnya, kapal ini sudah diturkifikasi dari dalam. Rudal Atmaka sendiri adalah senjata anti kapal modern buatan roket Sun Turki dengan jangkauan mencapai 200 km dengan kemampuan terbang rendah di atas permukaan laut agar sulit dideteksi radar lawan. Dengan sistem peluncuran 2x4 launcher, satu kapal bisa menembakkan 8 rudal sekaligus dalam satu serangan. Kalau nanti sistem peluncur ini benar-benar diaktifkan, kapal buatan Lampung ini otomatis bakal naik kelas. Dari kapal patroli jadi kapal kombatan rudal jarak jauh buatan Indonesia yang bersenjata penuh. Uji laut yang sedang dilakukan tahun 2025 ini bukan hanya formalitas. Para teknisi dari TNI, Kemenhan, dan industri dalam negeri disebut sedang menguji kompatibilitas sistem senjata dan kontrol tempur, termasuk kemungkinan integrasi sistem Turki seperti Atmaka. Kalau semua berjalan lancar, bukan tidak mungkin dalam beberapa bulan ke depan kita akan melihat kapal OPV pertama Indonesia yang resmi menembakkan rudal buatan Turki. KRI Raja Haji Fisabilillah dan KRI Lukas Romkorem nantinya akan memperkuat armada 1 dan 2, menjaga perbatasan laut strategis seperti Natuna, Malaka, hingga Laut Jawa.
Kapal ini juga jadi simbol nyata kemandirian pertahanan nasional, hasil kerja keras insinyur galangan kapal, dan kerjasama erat untuk Indonesia dan Turki dalam bidang teknologi rudal. Dengan kapal sepanjang hampir 100 meter buatan dalam negeri dan kemungkinan sudah punya sistem Turki di dalamnya. KRI Raja Haji Fisabilillah jadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya mampu membuat kapal perang sendiri, tapi juga siap memodernisasi kapal itu dengan teknologi tempur paling mutakhir. Jadi sobat Malam Mitra Ngapang, kalau kamu benar kapal ini sudah diturkifikasi, berarti sebentar lagi kita bakal lihat kapal buatan Indonesia dengan rudal sejauh 250 km meluncur di Laut Nusantara. Bangsa buatan Indonesia buat di Laut Tangguh.